Saudara, saya ajak Anda untuk melihat informasi apa saja yang ada di Harian Kompas, Kamis 18 Juli 2024. Kita lihat terlebih dahulu ada foto berita. Ini terkait dengan diskusi yang diselenggarakan oleh Harian Kompas mengenai membangun sistem kebijakan pupuk subsidi lebih adaptif dan efektif demi menjaga ketahanan pangan nasional pada hari Rabu kemarin. Pada kesempatan ini hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini Direktur Utama PT Pupuk, Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan, Wilayah Jawa Barat, dan juga pengamat pertanian serta anggota Komisi 4 DPR hadir secara daring. Dari foto berita ini juga dilengkapi dengan artikel pupuk subsidi, kelindahan birokrasi, alokasi ancam sektor pertanian. Saudara, kita tahu bahwa kelindahan persoalan birokrasi dalam proses pengalokasian pupuk subsidi menghambat produktivitas di sentra-sentra pertanian nasional. Tentu diperlukan penyederhanaan birokrasi menjadi kunci agar tidak ada lagi masalah dalam distribusi dan juga penyerapan pupuk subsidi. Selain itu, saudara, kita lihat lagi, kita bergeser ke bagian sebelah kanan. Ada judul besar yang diangkat Harian Kompas. Kalau kemarin terkait dengan Pilkada Jawa Barat, hari ini Pilkada Jawa Tengah. Menanti tuah Jokowi di Jawa Tengah. Kita tahu, saudara, sebagai basis massa PDIP, Jawa Tengah akan menjadi ujian berat bagi partai politik di Pilkada 2024. Ada gejala kontestasi di Pilkada Jawa Tengah bakal mengerucut pada adu pengaruh politik antara Jokowi dan juga PDIP. Dari survei Litbang Kompas ini juga memunculkan sejumlah nama yang berpotensi mendapat lawan berat dari sosok Ketua Umum Kaisang Pangarep, ya, Ketua Umum PSI, dan juga Kepala Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Ahmad Lutfi di Pilkada 2024. Elektabilitas keduanya masih mengungguli elektabilitas kader-kader internal PDIP. Di sini juga dihadirkan sejumlah nama, selain tadi ada Kaisang Pangarep sekitar 7%, Ahmad Lutfi 6,8%, ada nama Taj Yassin, Raffi Ahmad, Diko Ganinduto, Bibit Waluyo, Hendrar Prihadi, Muhammad Yusuf Kudori, Bambang Wuryanto, dan juga Sudirman Said. Ini juga dilengkapi dengan infografik bagaimana potensi keterpilihan mereka dan juga penolakan responden pada setiap sosok jika dicalonkan sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ini juga masih terkait dengan Pilkada Jawa Tengah, persaingan bakal ketat, parpol masih gamang tentukan kandidat. Pilgubnya kurang lebih akan di bulan 11, bulan November. Tentu ini juga menjadi sorotan bagaimana nama-nama yang muncul dengan elektabilitas ini masih didominasi membuat persaingan dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024 diyakini bakal berlangsung ketat karena pada peta elektabilitas itu pula partai politik hingga kini masih gamang menentukan kandidat yang akan diusung. Informasi selengkapnya saudara dapat Anda baca di Harian Kompas atau juga mengakses di kompas.id.